Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak selat, salam persaudaraan. Ya, dulur-dulur, kali ini saya berada di rumahnya Mas Ibas, channelnya Cang Gunung. Saya grebek ya rumahnya. Dan kali ini saya akan membahas warga Gadungan aja. Nggih Mas, Gadungan. nggih. Saya soalnya kan spesialis Gadungan. Spesialis warga Gadungan. Jadi gini Mas. Iya Mas. Kalau menurut Mas Ibas itu gimana warga Gadungan itu? Nah, bentar Mas ya, saya mau salam dulu sama para dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat Indonesia, salam seduluran Selawasi. Nah, kali ini tempat kediamannya Cang Gunung digrebek salah satu YouTube dari dulur anggota Persaudaraan Setia Titra Telur dari Nganjuk Mas Nggih. Nggih. Nah, YouTube-nya tersebut apa Mas namanya YouTube-nya? Rizal Azhari Dari PSHT. Untuk dulur-dulurku yang belum nengok, yang belum lihat channelnya YouTube-nya Mas Rizal Azhari PSHT, kunjungi saja lho. Apa itu link YouTube channel dari Mas Rizal Azhari PSHT. Betul Mas, itu ya. Jangan lupa tekan tanda subscribe, lonceng, dan jangan lupa share loh, karena di dalam videonya Mas Rizal tersebut ini terdapat video yang sangat mengedukasi sekali, khususnya untuk dulur-dulurku warga Persaudaraan Setia Titra dan pencak silat di Indonesia ini. Nah, ini saya mau Mas Rizal bertanya kepada saya tentang menanggapi warga Gadungan, betul Mas? Iya, Mas. Jadi itu warga Gadungan ini akhir-akhir ini sepi kok masalah ini Mas. Tidak ramai seperti yang kemarin-kemarinnya itu ya. Nah, mungkin dari segi warga Gadungan kan juga mungkin juga tahu di YouTube ataupun di media sosial yang lain ya kan Mas. Kalau mengaku-ngaku dari warga Persaudaraan Setia Titra ataupun pencak silat lain kan itu tidak diperbolehkan sebetulnya. Nah, mungkin warga Gadungan yang suka mengaku-ngaku, yang mengeklaim dirinya warga, entah itu warga PSHT, entah itu warga pencak silat yang lain istilahnya ngomong. Mungkin dia juga melihat Mas di YouTube. Oh, kalau mengaku-ngaku itu tidak boleh ataupun apa, kan ini hari-hari ini kan makin sepi kan Mas warga Gadungan. Nah, begitu. Mungkin lihat di YouTube sudah kena mental. Nah iya Mas, sudah kalah mental ataupun kalah apa itu ya, kalau istilahnya ngomong ya harus proses dulu lah Mas. Iya. Jangan sok mengeklaim ataupun mengaku warga Gadungan dulu kan yang kemarin-kemarin kan marak sekali kan Mas. Iya. Sampai berani datang ke latihan, terus sampai berani melatih siswa, sampai berani disalahgunakan. Nah, yang ada di Kalimantan dulu Mas, kan itu ada warga Gadungan yang menyalahgunakan memakai atribut PSHT, namun di sisi lain warga Gadungan tersebut itu pakai atribut tapi untuk mencuri Mas sepeda motor. Jadi orangnya itu memakai kaos lambang, terus dulur yang lain kan simpati kan Mas. Jadi kalau di perantauan itu dulur ketemu dulur kan luar biasa. Iya. Luar biasa, apalagi dia memakai atribut. Wow, disanjung-sanjung sama dulur. Pasti itulah ternyata Gadungan. Nah, setelah itu dia memanfaatkan memanfaatkan atribut tersebut untuk salah gunakan. Nah, itu kan tidak boleh Mas. Itu bisa merusak nama organisasi. Iya. Bukan di PSHT saja, namun pencak silat lain pun ya tidak boleh kalau ada warga Gadungan itu sebetulnya. Harus berproses dulu kan ya. Iya Mas, harus berproses. Istilahnya ngomong perjuangan itu kalau kita tempuh, kalau kita jalani dengan ikhlas, kan itu bisa menjadi sebuah benih yang sangat luar biasa. Jadi
latihane berat sepiro istilahnya ngomong sok pasti dadine kok istilahnya kan paribasane ngomong itu kan nek wis dadi warga akeh dulur, akeh saudara, akeh wah di mana-mana kan ada. Nah, mungkin itulah Mas tanggapan-tanggapan warga Gadungan yang saat ini sedang sudo istilahnya ngomong sudo lah. Akhir-akhir ini sudo. Tidak ramai seperti dahulu itu yang kemarin-kemarin itu. Kan sempat ramai warga. Jadi gini Mas, apakah Ya. warga Gadungan itu berbahaya untuk dulur-dulur kita di perantauan atau tidak? Nah, itu bisa jadi Mas. Ada kemungkinan bisa berbahaya, bisa saja tidak berbahaya. Kalau misalkan Mas ya, yang berbahayanya itu bagaimana? Nah, itu yang berbahayanya itu biasanya menyalahgunakan Mas. Menyalahgunakan tentang mengatasnamakan organisasi. Nah, itu bahayanya Mas. Menyalahgunakan. Terus yang tidak berbahayanya bagaimana Mas? Misalkan ada yang kemarin itu Mas ya, yang sebelum lebaran itu ada terciduknya warga Gadungan 26 tahun sempat menjadi ketua ranting. Bukan di Kediri itu ya? Nah, yang ada di Kediri itu entah itu di Kediri atau di mana, saya sendiri pun juga kurang paham Mas. Tapi dari dulu-dulu infonya itu ada di Kediri sana. Nah, itu dia sebuah pengabdian yang sangat luar biasa Mas. Menurut saya sendiri, menurut Cah Gunung itu orang yang sedang terjun di dalam sebuah organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate sampai 26 tahun. Padahal dia sendiri itu belum warga. Tapi pengabdiannya itu sangat is the best kalau menurut Cah Gunung. Betul kan Mas? Nah, 26 tahun 26 tahun bayangkan Mas, 26 tahun itu sebesar anak muda kan itu. Nah, dia masih terjun dalam sebuah organisasi padahal dirinya sendiri belum warga. Tapi dilihat dari caranya dia itu ingin benar-benar menjadi bagian dari Persaudaraan Setia Hati Trate. Bisa dibilang orang tersebut itu bisa mengesahkan sudah berapa banyak orang. Kan tidak dimanfaatkan itu. Nah, itu bisa dibilang pengabdian yang sangat terpanjang warga Gadungan. Nah, jadi iya Mas, benar. Jadi istilahnya ngomong ada sisi buruknya, juga ada sisi positifnya, sisi baiknya. Nah, sisi baiknya begitu Mas. Dia tanpa pamrih istilahnya ngomong, dia terjun di sebuah organisasi tanpa embel-embel, tapi dirinya sendiri pun belum warga. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah suri teladan atau pembelajaran untuk kita yang sudah warga, betul kan Mas? Nah, jadi bisa mencontoh lah. Jadi pengabdian di PSHT itu bukan dari baju, lambang ataupun apa, tapi pengabdian itu dari hati Mas. Betul-betul harus dijalani dengan keikhlasan hati. Nah, di situ ada yang mengaku warga Gadungan, ada yang mengaku warga Persaudaraan Setia Hati Trate, namun pada akhirnya dia pada akhirnya dia memanfaatkan organisasi. Itu ada Mas, ada. Tapi yang namanya warga Gadungan di mana-mana pun pencaksilat tidak boleh. Nah, iya Mas, karena dalam tujuan positif. Nah, tidak boleh. Iya Mas, karena bukan semudah itu PSHT mengasih materi, mengasih senam jurus, mengasih apa, tidak semudah itu kan Mas. Harus betul-betul proses ikhlas dalam hati, betul. Sekarang banyak, tapi akhir-akhir ini agak menurun Mas warga Gadungan itu semenjak di media sosial di medsos itu banyak sekali yang menampilkan sebuah warga Gadungan. Nah, akhir-akhir ini sangat turun ini warga Gadungan ini. Jadi mau mengaku warga sudah kena mental, sudah takut sendiri. Betul. Nah, iya Mas, benar. Belum lagi kalau ada yang dulu-dulu yang yang keras gitu. Nah, itu kalau
sebuah tanggapan yang macam begitu itu tergantung lah mas, tergantung dari warga persaudaraan Setia Hati Terati. Semua apa itu, semua karakter dulur kan masing-masing kan ya. Ada yang galak, ada yang lemah lembut, kadang ada yang suantai tapi tidak memperhatikan tapi malah mematikan. Nah gitu kan, karakter dulur itu kan berbeda-beda. Nah begitu. Nah mungkin masih mau menyampaikan sesuatu atau apapun, monggo. Ular-ular. Nah ini Mas Hajar ini tadi membawa salah satu saudara loh ya, persaudaraan Setia Hati juga. Ini Mas, dengan siapa Mas namanya Mas? Yusril. Nah, Mas Yusril. Jadi Cah Gunung kali ini digerebek dua dulur PSAT lho. Wah dari Nganjuk, gewen-gewen Nganjuk. Semoga dulur-dulur Nganjuk yang ada di Nganjuk istilahnya ngomong, semoga tetap guyup rukun, sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pokoknya semangat untuk dulur-dulur Nganjuk. Jadi kalau pesan-pesan buat dulur-dulur yang ada di perantauan Mas, Iya Mas. pesan-pesannya itu gimana agar apa itu waspada dengan warga-warga Gadungan seperti ini yang apa itu yang ke arah yang negatif. Ke arah negatif. Iya. Oh, ya pesan dari Cah Gunung, kalaupun menemukan sebuah orang yang mengaku kalau menemukan seseorang yang mengaku dirinya warga persaudaraan Setia Hati Terati, alangkah baiknya itu janganlah ditindak kerasi Mas, karena di Indonesia sendiri kan ada hukum sendiri kan Mas. Nah diingatkan, jadi 1 kali diingatkan, 2 kali diingatkan, nah 3 kali kalau masih belum bisa menerima ingatan kita misalkan. Nah ini untuk yang perantauan saja. Nah itu entahlah, itu diajak ke tempat latihan, terus apa disuruh diajak sambung ataupun sambung persaudaraan, mengenal rasa antara tali saudara antara dulur kan bisa. Nah di situ kan nanti akan kelihatan warga benar atau warga bukan. Nah, begitu kan. Jadi kalau di ini Mas, apa itu biasanya di perantauan itu banyak sekali Mas orang yang mengaku-ngaku warga, itu biasanya cenderungnya di perantauan. Memang betul. Biasanya disalahgunakan kalau di perantauan itu. Nah di situ kalau di desa-desa, di kota-kota macam ini nggak ada lah Mas kalau dia mengaku kan apa Tahu itu? semua, Nah, tahu semua, maksudnya istilahnya sudah paham, lingkungan sudah paham. Jadi yang paling berbahaya itu himbauan untuk Cah Gunung saja, kalau berjumpa warga Gadungan alangkah baiknya diingatkan. Nah begitu, itu diingatkan. Kalau masih bangkel ya kono-kono lah Mas, biar kan pemikirnya kan tidak harus sama kan. Nah begitu. Kalau buat apa itu warga Gadungan sendiri, pesan saya warga Gadungan atau yang mau menjadi calon warga Gadungan itu gimana? Maksudnya gimana Mas itu Mas? Maksudnya pesan-pesan buat yang mau menjadi warga Oh Gadungan. pesan, iya. Siapa tahu ada yang nonton. Iya Mas. Nah ini pesan-pesan untuk orang yang suka mengaku ataupun mengeklaim dari warga persaudaraan Setia Hati Terati ataupun pencak silat yang lainnya. Semua itu perlu proses dan perlu perjuangan. Jadi tidak semudah apa yang kita harapkan, ngaku-ngaku sajalah biar aku dihormati, tidak. Jadi semua itu ada prosesnya Mas. Jadi misalkan ada warga Gadungan, kalau warga Gadungan juga ikut nonton video kita namanya kan. Nah ini untuk warga Gadungan saja. Lihatlah adik-adik yang sekarang ini masih pelatihan di persaudaraan Setia Hati Terati. Jadi di situ itu pengorbanannya sangat luar biasa Mas, dari segi mental, dari segi fisik, ya kan Mas. Nah, dari segi waktu, dari segi niat, dari finansial. Nah, finansial pun juga. Nah, di situ itu kalau memang betul-betul adik-adik yang sedang menjalani pelatihan PSHT
kalau tidak niat kan protol. protol kan Mas, oleh-oleh kan yes, orang karu-karuan lah dadine mungkin. Nah, jadi inilah himbauan untuk warga Gadungan, jangan mengaku-ngaku saja, tunjukkan rasa cintamu itu terhadap suatu pengorbanan di latihan PSAT. Nah, begitu Mas. Kalau memang cinta kan harus berjuang gitu Mas. Nah, iya Mas, harus berkorban. Jadi jangan sok cinta, aku wong PSAT lah, bisa ditelusuri karena bukan warga. Nah, itu kan juga bohong kan Mas, itu juga membohongi diri sendiri dan orang lain. Jadi merugikan diri sendiri itu hasilnya nanti. Nah. Nggak ada untungnya juga ya. Nah, di situ Mas, nggak ada untungnya, nggak ada, wah repot lah wis urusan dalam segi bohong-bohong Mas. Ya, gitu. Jadi minder sendiri. Iya Mas, benar. Kan banyak sekali dulu Mas, tapi kalau sekarang ini akhir-akhir ini sepi Mas warga Gadungan ini. Akhir-akhir ini tak ada kontak sama dulur-dulur yang lain. Akhir-akhir ini memang sepi sekali warga Gadungan. Mungkin warga Gadungan itu juga melihatlah Mas dari medsos, dari YouTube yang lain. Kalau warga Gadungan ini, oh akhir-akhirnya begini, itu kan pasti itu Mas. Pasti. Karena sudah tersebar. Kalau di media kan cepat sekali kan Mas. Kalau warga Gadungan macam begitu melihat pasti dia sendiri berpikir, oh beratnya menjadi anggota PSAT. Kan kalau waktu kecil kan pasti kan banyak kan warga-warga yang ikut serta di situ kan. Nah, jadi kan iya. Per individu kan beda pola pikir, beda. Nah iya Mas. Tetap Mas, itu tetap kebedaan itu dari dulu memang ada Mas. Kan orang itu kan tidak harus sama berpikirnya, cara berpikirnya pun masing-masing. Nah di situ itu pasti sambung aja dia lah. Terus ada yang lemah lembut, jangan. Terus ada yang gontok, macam begitu kan Mas. Jadi setiap warga biasanya berpikir masing-masing, cenderungnya berpikirnya masing-masing. Ada yang nggak ngomong langsung. Nah gitu, sikat, ya. macam Biasanya begitu. gitu. Mungkin kalau warga Gadungan melihat video yang macam begini Mas, kalau mendengarkan cerita yang macam begini nih, mungkin dia pasti akan tidak mengalami lah Mas hal-hal yang sudah yang dulunya mengaku warga Gadungan terus akhir-akhirnya endingnya ngeten iki lah kan, bahaya nih kan terpeliku. Endingnya sudah bisa ditebak. Iya Mas, sudah bisa ditebak. Kalau menurut Cah Gunung sendiri, warga Gadungan itu jangan menulis matre saja Mas. Kalau menurut Cah Gunung sendiri ya, kalau memang betul-betul cinta, betul-betul ngefans di PSAT ya suruh ikut latihan, biar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal yang diinginkan. Nah, jadi istilahnya ngomong, lek umpamane wong Jawa ngomong iku sedaya iku asline tinebus dening laku lah Mas, lha nggih to niku. Dadi warep ngerangkul kamulyan, ngerangkul apa iku praseduluran ya kabeh tinebus dening laku nggih to Mas. Dadi dilakoni sik baru kok ngrasakne hasile. Ora ngrasakne hasile ngomong-ngomong lek wis ngene iki berjuang kan durung kok ya. Ha ibarat kata kan ngoten. Nah mungkin Mas pernah itu ngalami sebuah warga Gadungan menciduk warga Gadungan secara langsung? Pernah waktu di Surabaya. Oh pernah Mas ya. Tapi itu ceritanya masih siswa. Oh masih siswa. Iya masih siswa. Terus membuat grup WhatsApp warga. Dia juga mengaku warga. Dan salah satu warganya itu ada yang tahu kalau itu masih siswa. Terus dipanggil di base camp ya Mas. Iya. Ya di sana terus diinterogasi. Terus akhirnya kejeduk itu. Iya. Tapi awalnya nggak mau diajak ke base camp Mas. Oh iya Mas. Terus dia ajak ketemuan sama dulur-dulur di Surabaya. Langsung dibonceng, langsung dibawa ke base camp itu. Oh.
Jadi di situ diinterogasi, habis ya gitulah, kalau ya ada yang menginterogasi baik-baik, Nah, terus iya Mas, benar. ada yang dari belakang langsung sikat ya. Ya itu biasanya kan masing-masing kan Mas. Iya. Setiap warga punya apa itu cara pemikirannya kan masing-masing. Iya. Soalnya kan latihan juga Berat, butuh istilahnya. pengorbanan Pengorbanannya waktu yang lama waktu. juga. Iya Mas. Jadi pokoknya untuk warga gadungan yang suka mengeklaim warga PSHT ataupun pencak silat yang lainnya, wes stop. Jadi lihatlah pengorbanan ataupun contoh-contoh kan di dunia medsos kan banyak kan Mas saat ini ditendangi dianula, itu contohlah pengorbanan yang seperti itu. Jadi cinta ya latihan seperti itu. Dulu pun saya juga pernah Mas apa itu mengeklaim dia warga padahal dia sendiri pun belum warga. Nah, dulu saya juga pernah macam begitu. Dulu kan rame-ramenya latihan tapak sirih lebur jiwa kan Mas. Oh gitu. Nah di tempat saya di sini kan banyak anggota PSHT yang latihan tapak sirih lebur jiwa, pernapasan itu. Nah ada salah seorang yang dimana itu juga dari Madiun Mas, itu mau latihan tapak sirih, latihan jang. Terus saya masukkan, terus di situ ngobrol-ngobrol, ngopi lah, selain ngomong ngopi. Nah, saya tidak mau mengajarkan sebuah pernapasan macam begini kalau tidak ada KTA, takutnya dikira nanti apa-apa. Kalau saya sendiri pun percayalah kalau entah itu warga atau bukan, nah saya sendiri pun juga bisa menilai. Saya suruh tunjukkan KTA, dia tidak mau Mas, jadi istilahnya melintir lah. Jadi dialihkan pembicaraan dialihkan pembicaraan pokoknya. Nah akhirnya ketemu lagi Mas sama orang tersebut. Saya ini waktu saya tanyai KTA-nya mana, kalau kamu ikut tapak sirih ini tanggal sekian bulan sekian mau ada pelatihan. Nah di situ Mas ada salah satu orang teman dia, ada salah satu temannya dia itu menanyai saya, Mas itu belum warga kok mana? Di situ terciduk. Nah baru itu diinterogasi. Jadi warga gadungan yang keciduk ini sekarang sudah menjalani pelatihan. Nes pokoknya ini ben jadi warga lah Mas. Jadi kan cinta berat. Ya mungkin cukup ini saja yang bisa kami sampaikan dengan channel YouTube Cah Gunung. Dan buat dulu yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasilat, salam persaudaraan.